Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton dan followers subscriber setia Japa Story. Kembali lagi bersama saya yang akan menceritakan kisah seram part selanjutnya atau part 5, yaitu kisah seram di pabrik tua. Oke, kita langsung aja ke jalan cerita selanjutnya. Rupanya Mbah Nun salah satu wanita tua yang halamannya sering kali saya pakai main berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkan berkali-kali, namun Mbah Nun rupanya masih terus menjerit-jerit. Saya yang sedari memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar Mbah Nun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah pun terus berteriak dia minta pulang. Aku tak mulai, atau aku mau pulang. Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. Mulai nang di atau pulang kemana? Ke rumahku, jawabnya. Sopo koe? Siapa kamu? Tanya Mbah Nang. Namun sosok itu malah melotot, tidak mau menjawab, lalu mencerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om saya datang. Dekno yang merupakan juru kunci di desa saya. Sekali lihat, Dekno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Nun. Tanya Dekno ketus, lapo koe nang kene? Aku kate muleh, aku mau pulang, jawabnya sambil melotot. Muleh tapi koen gowo rogone wong, atau pulang tapi kamu di dalam raga seseorang. Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Nun ketika beliau melamun. Untuk itu, saya cuma mau berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki. Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar, hanya saja nanti Dekno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Dekno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dekno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa saya lagi. Entah kenapa sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan, biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan mengunggah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya, kemudian rintihan menangis menelusup telinganya. Halus dan lembut, suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Waten. Tidak sulit membuka pintu pagarnya karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya.
Ditelusuri lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya, suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon-pohon randu, sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dari angkat dan angkat kaki, namun setengahnya lagi berkata ada penasaran yang harus dilunasi. Tangan tuanya namun tegas, meski kaki gemetar, menopang badan ringkih, tak kala suara kriet dari pintu tua terbuka. Kret! Ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya, tidak terlalu besar namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu ketika tangan terpatri untuk menutup lagi. Sudut mata Parlan menatap ujung ruang. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut nan gelap mengaburkan kehadirannya. Parlan awalnya ragu, mana ada seorang di sini dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya, ditepis pikiran buruknya, mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui ucap hati kecilnya. Namun, kaki sudah melangkah, tak ada waktu untuk berbalik kembali. Mbah, naon sewu, panjenengan sinten gih? Mbah, mohon maaf, Anda siapa? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya. Namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya. Sampai wajah terangkat dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita yang ada dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan terjerembab, bukan karena jeritannya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pelinnya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong, tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia marah, sangat marah, sehingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri, ia tidak mau menjaga gereja itu lagi dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Rencananya kita mau pergi ke timur, dari zona utara ke timur lalu baru ke selatan. Di selatan, saya yakin udah banyak yang tahu ada apanya. Pada tahun 2006, 3 tahun pasca saya pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan, saya gak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, saya masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya mengejar layang-layang. Jadi, bila musim adu layang-layang, biasanya saya dan teman saya yang waktu itu kita sudah akrab dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini karena begitu ada layangan yang putus, saya sama teman saya ini siap buat masuk di sini, masuk ke pabrik. Benar dugaan saya, teman saya yang bernama Endah nunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, saya lompat ke pagar diikuti Endah. Buat kalian yang
tidak tahu Endah, dia adalah teman TK sekaligus tetangga saya yang bisa lihat hal-hal begituan. Kami langsung mengikuti layang-layang yang sesuai dengan prediksi saya masuk ke pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang berjaga? Karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tahun 2004. Saya dan Endah langsung berlari, sialnya layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atapnya adalah seng, tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Maklum, ini salah satu bangunan peninggalan Belanda, jadi gudangnya gak umum tingginya. Hanya saja seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang, saya masih mencari-cari kemana layang itu nyangkut. Saya terus dan terus menatap ke atap sampai saya dengar Endah mengatakan, "Assalamualaikum." Kaget saya waktu dengar karena dia di sana cuma ada saya, jadi Endah ngasih salam ke siapa. "Sopo to sing mau salami? Siapa yang kamu beri salam?" "Ini loh mbah." "Mbah siapa?" Endah pun gak jawab lalu ngajak saya jalan lagi. Saya tiba-tiba merinding. "Keluar aja yuk," kata Endah tiba-tiba. "Loh kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Yang punya tempat ini gak suka sama kita," kata Endah. Saya yang bisa lihat wajah panik Endah bingung. Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempat saya masuk. Tapi tiba-tiba saya lihat seekor burung merah. Emang dasar saya ini sampai gak sadar saya ngejar itu burung dan kepisahlah sama Endah. Rupanya hal ini membuat saya nyesel seumur hidup, bahkan sampai sekarang karena Endah harus menanggung akibatnya. Saya ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik sampai gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Saya kaget waktu melihatnya. Saya nyari-nyari Endah dan saya gak nemuin dia. Akhirnya saya menelusuri jalan saya tadi, namun saya baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong saya merasa tidak sendirian, malah seperti di pusat keramaian. Saya emang gak bisa lihat, tapi bila kalian jadi saya, rasanya seperti jadi tontonan. Saya mulai lari, tapi semakin saya jauh lari ngikutin jalan, semakin saya tersesat. Seolah-olah jalannya ya emang cuma ini saja. Jantung saya rasanya gak karuan dan saya gak bisa bayangin seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik lagi tanpa beliau tahu yang jelas. Ketika saya udah capek, saya pun menangis. Nangis di waktu saya udah SMP sangat memalukan memang. Tapi saya udah diliputi perasaan campur, takut, khawatir, bingung, dan ketika saya nangis, tumpah aja semuanya. Di tengah-tengah hal itu, saya dengar Endah memanggil saya, rupanya itu memang Endah. Apakah kalian masih penasaran dengan jalan ceritanya? Oke, untuk kali ini kita stop aja sampai di situ. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, kalian rezekinya selalu berkah. Dan jangan lupa kalian mendengarkan cerita ini harus melihat kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang Anda. Karena bisa jadi kalian mendengarkan ini tidak sendirian. Oke guys, kita cukup saja segitu. Terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe dan jangan lupa komen juga ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.